Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Ridoni selaku tutor mata kuliah basis data, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Depa Junita dari Prodi Sistem Informasi semester 4 asal UPBJJ Palembang. Di video ini saya akan membuat tugas praktikum 2 basis data dengan soal praktik sebagai berikut. Oke, baik. Pada video ini saya akan membuat tugas 2 praktikum basis data dengan soal praktik di bawah ini. Jadi kita disuruh untuk membuat basis data pada MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMS berdasarkan entity relationship diagram yang ada. Adapun rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Nah, untuk melakukan langkah-langkah praktek kita pada video ini, tugas ini yang pertama saya menggunakan aplikasi OBS untuk merekam. Kemudian yang kedua, kita menggunakan aplikasi SAMS yang sudah di-download pada Windows. Untuk memulai, kita buka langsung aja, kita buka SAMS. Nah, di sini ada Apache dan MySQL. Kita buka, kita klik Start. Nah, sampai background tulisan tersebut berubah menjadi hijau, itu artinya layar pada SAMS sudah siap atau sudah aktif. Nah, kita kemudian dibawa ke laman phpMyAdmin. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah masuk ke phpMyAdmin, kita membuat database terlebih dahulu dengan klik new, database rumah sakit, kita create. Nah, selesai, dia akan tampil di bawah news, ada database rumah sakit yang sudah kita bikin tadi. Nah, baru di sini kita input tabel-tabel pada phpMyAdmin sesuai dengan tugas pada PRD yang telah diberikan. Ini kita klik SQL tuh sebelah kanan dari struktur. Yang pertama kita bikin dokter admin, create table dokter admin. Adapun atribut-atributnya ada ID data, primary key, auto treatment itu jangan lupa, terus koma. Yang kedua atributnya ID admin, int maksimum 10, kemudian ID dokter int juga. Nah, sudah kebikin tuh berhasil. Kedua kita bikin create table administrator. Create table administrator, kurung. Yang pertama atributnya ada ID admin, maksimum 20, jangan lupa primary key,
dan auto recruitment dan kemudian koma. Dan seterusnya gue jaga itu varchar. Nah, tabel yang ketiga, daftar. Maaf ya, ini videonya saya percepat karena jika durasi aslinya itu terlalu panjang banget, jadi aku percepat. Nah, ini tabel yang keempat, itu tabel dokter. Ada ID dokter, ini tanggal lahir, kok tanggal lahir ya. Nah, karena tanggal lahir dia pakai date, itu berbeda-beda ya, nggak selalu INT gitu, nggak ada. Nah, itu spesialis itu varchar apa ya, ada error, kita perbaiki dulu. Tabel selanjutnya, go. Oh ya, ini kalau misalnya mau kita create semua tabelnya dari tabel 1 sampai akhir, terus baru di Go itu boleh juga, itu nggak apa-apa, tapi saya lebih milih untuk satu-satu tabelnya kemudian di Go karena biar mempermudah untuk kalau misalnya ada terjadi error, jadi langsung bisa menemukan titik errornya di mana gitu. Jadi saya bikin satu-satu. Nah, selesai, kita sudah bikin. Nah, setelah kita mengisi semua tabel pada data yang ada pada database rumah sakit, langkah selanjutnya adalah kita insert data yang kita punya pada menu insert, seperti pada tabel pasien misalnya. Nah, pada tabel pasien ini kita bikin dulu namanya siapa, jenis kelaminnya, dan tempat tinggal pasien. Nah, dia ini muncul ya. Ini udah bisa, terus kita lihat di
browsernya nih muncul juga, ada namanya Depa, jenis kelaminnya, dan alamatnya. Kita bikin lagi, misalnya bikin lagi, ini yang ketiga. Nah, muncul ya teman-teman. Sebenarnya untuk mengisi insert pada tabel itu bisa nggak harus satu-satu, bisa lebih dari itu, dari 3, 4, 5 bisa. Nah, ini untuk kita mengerjakannya untuk MariaDB gimana? Yang tadi kan di PHP My Admin ya. Sekarang kita bikin tabel pada MariaDB. Nah, kita ketik MySQL root, nanti dia muncul gini, terus kita panggil show database. Nah, oh ya, untuk MariaDB tuh kita klik pada aplikasi Psalms, dan itu ada sel, terus kita klik di sel tersebut. Nah, kita show database, dia muncul ya teman-teman. Dia muncul database-nya, terus error ya, use database rumah sakit. Oh, udah kurang nih. Nah, ini kita diperlihatkan tabel yang sudah kita bikin tadi. Tuh muncul. Kita bikin tabel lagi. Administrator, atributnya ID admin, int 5. Nah, di sini kita harus ngetik sendiri ya teman-teman, primary key, auto increment-nya gitu. Jadi ya kita ngetik sendiri, nggak muncul gitu kayak di PHP My Admin. Terus mandiri. Itu jaga varchar, terus dulu jangan lupa tutup kurung ini. Enter. Duh, error nih ya. Error administrator. Ya. Table.
Sebentar. Ada ini ente. Waktu jaga. Archer sana. Error lagi. Sebentar, saya harus konsentrasi. Error. Create table. Aduh, oh iya, astagfirullah. Maaf, saya lupa. Jadi kan saya kan mau bikin tabel lagi nih, itu di MariaDB. Nah, nanti kan muncul tuh di PHP My Admin, ternyata administrator kan udah ada gitu kan. Tabelnya udah saya bikin di PHP My Admin. Jadi already X dia udah ada, jadi makanya dia nggak muncul. Jadi kita bikin tabel baru lagi teman-teman. Contohnya tabel tabel baru lagi ya. Contohnya admin dokter. Nah, admin dokter kan belum ada tuh yang saya bikin gitu. Nah, dia query. Oke, bisa. So table. Nah, dia muncul, dia nambah tuh pasien dokter. Ya, kita press lagi. Nah, muncul ya teman-teman, admin dokter. Oke, untuk MariaDB, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan foreign key terlebih dahulu sebelum kita menentukan relasi pada indeksnya. Oke, kita klik yang pertama tabel dokter. Sebentar. Nih. Ini yang pasien. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan insert pada tabel-tabel tersebut pada PHP My Admin. Nah, sekarang kita bikin insert data pada pasien pakai MariaDB.
misalnya insert into patient, kita tulis jenis kelaminnya, atributnya alamat pasien, values, misalnya putra, tanda petiknya jangan lupa, sama L laki-laki ya, Medan, burung, Heli, salah. Error, kita coba lagi, di mana ya, insert into patient, ID patient, persen, terus kelaminnya, alamat pasien, terus values-nya, apa itu perempuan, jenis kelaminnya, terus alamatnya kita bikin misalnya Mars. Nah, berhasil ya teman-teman. Query, oke. Kita select keluar. Tuh ada Indah, nomor HP-nya nggak muncul. Replace, nah Indah dia ada kan, muncul dia dari MariaDB. Kita bikin tadi dari MariaDB. Kemudian for key-nya mulai dari ID data itu di show drop index. Nah kalau di PHP admin itu namanya index. Tuh tabel dokter admin, for key-nya ID dokter dan ID admin, tabel daftar, for key-nya ID pasien dan ID admin, coba pasien dokter, for key-nya ID dokter dan ID pasien. Kita indeks back, oke. Nah setelah kita bikin for key semuanya udah kita drop, kita indeks.
indeks. Nah, udah selesai. Lalu, nah, setelah itu kita bikin garasinya, klik more tadi tuh ya, desain, terus kayak tadi. Ini ada tabel-tabelnya yang berantakan, kita susun dulu. Pertama ada dokter admin, administrator, terus ada daftar, susah ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya hubungkan relasinya, tapi sudah saya save juga, tapi dia masih berantakan gini. Susun lagi aja. Tuh, berantakan. Tadi udah saya save as, tapi nggak bisa. Nah, ini udah terhubung. Sudah terhubung. Nah, kalau misalnya kita bikin di MariaDB, caranya describe pasien misalnya, tuh muncul ya teman-teman, ada pasien jenis kelamin dan alamat pasien. Cek dulu. Nah, sudah. Nah, untuk relasi-relasi pada tabel ini, yang pertama tuh pada tabel pasien, pasien itu mendaftar melalui ID pasien ke daftar ID ke. Nah, setelah ID pasien itu dapat, kemudian pihak daftar itu melalui administrator terlebih dahulu, melalui ID daftar yang ada. Nah, kemudian pihak administrator ini menyerahkan data ini melalui ID admin ke dokter admin. Nah, setelah di ACC oleh dokter admin, kemudian ke pihak dokter. Nah, melalui ID dokter. Nah, setelah si dokter ini menerima, kemudian dokter juga memiliki banyak pasien dokter gitu. Nah, tetapi kemudian si pasien ini adalah pasien dokter juga gitu. Jadilah hubungannya pasien ke pasien dokter. Itu dia tugas saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon bimbingannya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.